Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anisi dari SMA Negeri 1 Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kedua, pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, karsa, dan karya, atau perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menemukan planeta. Pendidikan yang berpihak pada murid. Guru berpihak pada murid artinya bahwa guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat dan memiliki keterampilan abad 21 sesuai kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Pendidikan yang berhamba pada anak. Maksudnya bahwa pendidikan yang menghamba pada anak akan menekankan pada bakat minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati yang merdeka. Nah, di sini bisa dikenal dengan student center. Artinya butuh keaktifan belajar oleh peserta didik. Jadi guru hanya mampu menuntun dan memberikan arahan-arahan, motivasi-motivasi, membiarkan anak tersebut aktif dalam kegiatan belajar agar mereka bisa mengeksplor semua pengetahuan, bisa berinovasi, dan sesuai dengan bakat minat mereka. Selanjutnya, asas trikon. Di sini, guru sebagai pendidik dalam menuntun peserta didiknya harus menggunakan asas trikon, yaitu ada 3. Yang pertama, kontinu, yang kedua, konvergen, dan yang ketiga, konsentris. Filsafat Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit matahari, simbol nilai-nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Di sini dialog kritis dengan sejarah dalam maju ke depan, tidak lupa akhir nilai budaya yang hakiki dari masyarakatnya. Artinya apa? Kontinu. Berarti seorang pendidik harus menuntun murid dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam, masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Selanjutnya yang kedua, konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan atau memperkuat kemanusiaan kita. Arti dari konvergensi di sini bahwa seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Dan yang ketiga, konsentris, keragaman. Pendidikan itu harus memerdekakan. Masing-masing anak berputar pada sumbu dan beredar sesuai orbitnya. Maksudnya di sini bahwa seorang pendidik harus menuntun murid dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini akan mampu menghadapi derasnya arus seperti abad ke-21. Selanjutnya tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sumtulodo berarti di depan memberi teladan. Artinya
siswa. Mereka mendampingi peserta didik menciptakan ruang impian yang ia cita-citakan. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Artinya bahwa guru memberikan dorongan kepada siswa setelah ia menyadari akan impiannya. Biarkan siswa berkembang sesuai bakat dan keinginannya. Terakhir yaitu implementasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Di sini kita bisa mengarahkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian melakukan bimbingan literasi. Yang ketiga, merancang dan menggunakan metode dan media yang bervariasi yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan mendorong siswa aktif. Dan yang terakhir, membuat video pembelajaran yang menarik yang bisa diakses peserta didik kapanpun dan dimanapun. Itulah tadi demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan dan diimplementasikan di sekolah kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.